wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widianova, biasa dipanggil dengan nama Dian. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 211104040028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Di dalam video ini saya akan membahas berbagai pembahasan. Yang pertama yaitu tentang berita yang pernah viral pada masanya, yaitu tentang berita pemindahan ibu kota Indonesia. Yang kedua adalah pembahasan tentang bagaimana sih politik di Indonesia sekarang. Ya, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang berita pemindahan ibu kota Indonesia. Awal mulanya ibu kota Indonesia berada di wilayah Jakarta Pusat dan rencananya akan dipindahkan ke daerah Kalimantan Tengah, yaitu di daerah Palangkaraya. Rencana tersebut sudah direncanakan sebelum tahun 2018 dan pada hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, yaitu Bapak Bambang Brojonegoro, mengaku telah membahas rencana tersebut secara detail dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, di Istana Negara. Dalam pembahasan tersebut, Bapak Presiden Jokowi ingin pemindahan ibu kota termasuk skema pendanaan akan rampung pada tahun 2017, sehingga tahun 2018 sudah bisa dimulai kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan tersebut. Dan saat itu juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tengah mengkaji rencana pemindahan pusat pemerintah. Akan tetapi dalam pembahasan tersebut Bapak Wakil Presiden kita tidak diikutkan dalam pembahasan tersebut, dan hal itu menjadi pemicu pemikir-pemikir akan ada hal sesuatu di dalam pemindahan ibu kota tersebut. Bapak Jokowi memerintahkan menterinya untuk melakukan pemindahan ibu kota dilakukan pada tahun 2018. Akan tetapi Bapak Wakil Presiden kita justru menentang dengan mengatakan tidak bisa terburu-buru karena dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun setidaknya untuk mempersiapkan pemindahan tersebut. Akan tetapi Bapak Presiden kita menginginkan dalam kurun waktu 1-2 tahun rencana tersebut dapat dilaksanakan. Para pengamat juga mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 10 tahun lebih untuk mempersiapkan, karena tidak bisa melakukan pemindahan sebelum semua sarana dan insarana sudah diatur dengan cermat. Persiapan untuk mengganti pusat pemerintahan harus dilakukan dengan cermat dan matang, meliputi lokasi dan bangunan seluruh kantor pusat pemerintahan, kantor kementerian, gedung DPR, markas besar Polri dan TNI. Selain itu juga fasilitas perumahan bagi ratusan ribu pegawai pemerintah dan keluarganya yang dipindahkan juga harus dipikirkan dengan matang. Pemerintah membutuhkan kurang lebih sekitar 900.000 unit rumah untuk pegawai
belum termasuk fasilitas umum pendukung seperti sekolah, rumah sakit, transportasi udara, atau bandara internasional. Coba bayangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh negara kita untuk memindahkan lokasi ibu kota yang awal mulanya berada di Jakarta menuju ke daerah Palangkaraya, yang itu merupakan daerah yang yang masih minim penduduknya. Dan pada saat itu Bapak Jokowi menghendaki 12 tahun harus terlaksana. Dan akan tetapi kembali lagi Bapak Wakil Presiden mengatakan tidak mungkin bisa terburu-buru. Dan hal tersebut menjadikan pemerintahan pada saat itu, pemerintahan Bapak Jokowi yang periode pertama itu terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Dan beberapa waktu sebelumnya banyak perbedaan pendapat dan perseteruan antara menteri-menteri yang tidak bisa dikendalikan oleh Bapak Presiden dalam rapat kabinet. Permasalahan pemindahan ibu kota yang direncanakan oleh Bapak Jokowi menimbulkan keanehan dan keganjalan dari berbagai kalangan, karena mereka menganggap bahwa perencanaan tersebut terlalu terburu-buru, dan menganggap bahwa di dalam perencanaan tersebut mempunyai maksud tertentu. Pada saat itu juga beberapa pihak mencurigai bahwa rencana tersebut dilakukan karena ingin mendapatkan suara yang lebih besar pada Pilpres 2019 yang saat itu memang dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo dan mendapatkan kekuasaan selama 10 tahun ini. Dan semoga mudah-mudahan analisa para pengamat tersebut jauh dari kebenaran, yaitu jauh dari kebenaran yang akan memang merugikan negara kita. Jika alasan pemindahan tersebut dilakukan di Palangkaraya dengan alasan mengapa sih Palangkaraya tersebut dijadikan tempat untuk pergantian ibu kota, karena beliau mengatakan bahwa Palangkaraya tersebut memiliki daerah yang minim akan bencana alam. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa langsung menjadi patokan untuk pemerintah melakukan pemindahan ibu kota. Akan tetapi pada saat ini rencana tersebut memang sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh Bapak Presiden kita, dan beliau mengharapkan pada tahun 2024 rencana tersebut memang sudah selesai. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana sih politik yang ada di Indonesia sekarang ini. Sebelum ke pembahasan tersebut, lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu partai politik. Partai politik merupakan hal yang paling utama dalam berjalannya suatu negara. Bagaimana tidak, partai politik ini merupakan mesin produksi para petinggi-petinggi politik sebagai figur yang akan menjalankan berjalannya suatu negara tersebut. Partai politik melakukan pemilihan dan kaderisasi
kepada para calon politik sebelum terjun ke masyarakat untuk dipilih oleh masyarakat entah dalam bidang legislatif maupun bidang eksekutif. Sehingga pada dasarnya partai politik ini hadir dengan memiliki cita-cita agar melahirkan para tokoh-tokoh politik yang kredibel, kompeten, berintegrasi, dan tentunya mengutamakan rakyat di atas segala-galanya. Akan tetapi tampaknya partai politik di Indonesia ini masih belum mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat banyak fenomena di mana partai politik tersebut masih menunjukkan bahwa mereka belum sebenar-benarnya mengutamakan rakyat di atas urusannya masing-masing. Lalu terdapat kesalahan relasi antara keinginan rakyat dan juga kedaulatan partai politik itu sendiri. Misalnya, para rakyat yang menginginkan perwakilan tersebut mewakili suara-suara yang tidak bisa rakyat kecil itu sampaikan, seakan-akan tidak bisa dikendalikan oleh rakyat yang pada awal mulanya para pejabat-pejabat tersebut dipilih untuk memang mewakili rakyat dalam menyuarakan suaranya, dalam mengambil hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Dan hal itu menyebabkan para rakyat-rakyat tersebut memiliki rasa tidak suka terhadap oknum-oknum atau lembaga-lembaga perwakilan tersebut. Akan tetapi para anggota legislatif ini dapat bisa juga dikatakan sebagai korban dari kesalahan antara hubungan rakyat dan juga partai politik. Karena rangkaian ini sepertinya membuat anggota legislatif ini tidak mampu untuk mengubahnya sendiri. Karena nantinya partai politik ini akan mengadakan pemilu lagi dan akan dipilih lagi oleh rakyat. Kemudian partai politik ini juga akan mengontrol lagi dan akan menjadi sesuatu yang lebih parah ketika partai politik bukan saja mengontrol legislatif, tetapi partai politik juga mengontrol eksekutif dengan dalih petugas partai. Hal ini merupakan sebuah gambarannya itu ya, seperti lingkaran setan yang berulang-ulang dan tidak akan ada habisnya. Salah satu contoh ya yang bisa kita lihat di sekitar kita, ataupun fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tentang para penguasa yang melakukan korupsi, yang awal mulanya uang-uang tersebut akan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi uang-uang tersebut dikorupsi oleh beberapa oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Padahal uang-uang tersebut seharusnya kan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia ini. Dan hal tersebut menjadikan rakyat itu menjadi merasa bahwa mereka itu terdolimi oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya, yaitu untuk
menjadi penanggung jawab atas suara-suara rakyat yang sudah tertindas. Oleh sebab itu, menurut saya ya perpolitikan yang ada di Indonesia ini masih kurang ya. Mungkin ada sih sebagian orang-orang yang memang bertanggung jawab, yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada rakyat, akan tetapi masih banyak juga para oknum-oknum yang memikirkan diri dan kelompoknya sendiri-sendiri. Dan untuk itu harapan saya dan mungkin orang-orang yang ada di luar sana, dan juga mungkin orang-orang yang tertindas oleh kedaulatan para petinggi negara, agar dapat berubah. Yang awalnya kan partai politik itu harusnya kan mewadahi suara-suara rakyat yang belum disampaikan. Akan tetapi partai politik ini dijadikan sebuah mesin untuk untuk mengambil kekuasaan, untuk berkuasa di suatu kelompok. Dan hal itu seharusnya dapat berubah kembali menuju tanggung jawab, berubah kembali ke tujuan awal mulanya partai politik itu dibentuk. Dan dan juga harusnya kembali sebagai pemikir yang memberikan kontribusi pada pikiran rakyat, pikiran bangsa dan negara. Karena partai politik ini kembali lagi merupakan penyalur dari pikiran-pikiran rakyat, dan juga suara-suara rakyat. Maka dari itu saya harap partai politik Indonesia dapat kembali menjadi perwakilan rakyat yang memposisikan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan partai politik ataupun kepentingannya sendiri-sendiri. Dan sekian dari pembahasan saya yang pertama dan juga kedua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian pendapat, dalam penyampaian pembahasan saya tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.